Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Pada hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes bab 17 ayat 1 sampai 11 bersama dengan Romo Andrianus Aki Purwanto. Semoga melalui sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat menuntut dan menyinari langkah kehidupan kita seperti sebuah lentera dan semangat kita semua memperoleh kekuatan, penghiburan, dan semangat baru dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari terkasih, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan. Sekarang mari kita dengarkan renungan dari Romo Andrianus Aki Purwanto. Silakan Romo. Baik, yang pertama itu renungan saya, karena ini hari Minggu Paskah ke-7, itu mempunyai intensinya itu banyak sekali. Sudah bulan Maria, Mei itu bulan Maria, juga bulan liturgi sebenarnya, katekese liturgi, lalu kemudian juga pas bersamaan dengan novena Pentakosta, ya novena Pentakosta hari ketiga. Lalu berikutnya juga hari komunikasi sedunia. Ini kan macam-macam sekali. Maka saya secara singkat menyampaikan bahwa yang menjadi permenungan saya itu tentang sabda Tuhan Yesus di dalam doanya. Jadi di dalam perjamuan terakhir itu ada doa Yesus, ada perintah Yesus yang menjadi amanat agung yang sebelumnya juga disampaikan dalam bacaan-bacaan itu, dalam amanat perpisahan, dalam amanat perpisahan. Dan ini yang paling
paling mengenal bagi saya itu tentang kemuliaan. Orang itu senang sesuatu yang mulia, ya asli. Ya. Masa pakai barang-barang palsu, masa pakai barang itu kita pengen yang asli. Lalu juga mempunyai kedudukan, status, atau nama, atau apapun ya pengennya mulia. Ya, kebalikannya dari mulia itu kan sesuatu yang busuk gitu, sesuatu yang enggak benar itu. Kalau yang mulia tentu yang disampaikan sabda Yesus di dalam doa itu, ya dalam doanya yang tentang kemuliaan. Karena dia memuliakan Bapa dan Bapa sudah memuliakan Yesus. Maka ini juga menjadi saya rangkum dari intensi gereja pada hari Minggu Paskah ke-7 ini mengenai kemuliaan. Karena Paus Leo ke-14 di dalam hari Minggu komunikasi sedunia itu menyampaikan temanya itu bagaimana kita menjaga suara dan wajah manusia karena itu menjadi kemuliaan Tuhan, menjadi citra Tuhan. Lalu bagaimana sekarang orang dengan mudahnya itu bisa ya dikatakan itu merendahkan martabat kemuliaan citra manusia sebagai gambaran Tuhan yang mulia, dirinya sendiri ataupun juga oleh orang lain. Maka ini menjadi panggilan kita semua, supaya kita menjadi dewasa ya di dalam kedewasaan seperti Bunda Maria, ya, seperti Bunda Maria. Maka mari kita juga tahu bahwa kita ini mulia, dipilih oleh Tuhan sendiri, dijaga sendiri. Dan semoga juga kemudian hidup kita itu mempermuliakan Tuhan. Bukan menghina Tuhan, tapi memuliakan Tuhan. Dan artinya memuliakan Tuhan itu menjaga martabat manusia yang ya mengerikan ya. Dengan mudah orang bisa dengan teknologi yang sekarang canggih tetapi kemanusiaannya tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak dewasa. Maka melalui bacaan dari Injil Yohanes ini tentang doa Yesus, tentang saling mempermuliakan, mari kita juga dengan perkembangan teknologi itu juga semakin memuliakan manusia sebagai citra Tuhan yang nggak bisa diganti. Ya, dikatakan oleh Paus Leo ke-14 ya, sekarang ini kan banyak macam-macam hal yang bisa menggantikan manusia, tetapi kehadiran manusia nggak bisa. Banyak artifisial yang digunakan, kita lupa bahwa kita ini, suara kita, wajah kita ini mulia, ya, lebih mulia. Teknologi boleh berkembang, tetapi jangan lupa kemanusiaan juga harus berkembang. Ya, semoga doa Yesus juga menjadi doa kita semua, agar kita satu sama lain saling memuliakan. Gitu. Baik, terima kasih Romo. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah bacaan Injil dan renungan Sabda Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama kami dalam program Lentera Sabda Widya Yuwana. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan sungguh menjadi cahaya terang dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk kembali mengikuti renungan berikutnya di channel YouTube STKIP Widya Yuwana Madiun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.